Wanita itu makan-makan malam reuni pada festival pertengahan musim gugur. Namun, dia tiba-tiba membalikkan meja. Keluarga mertua semuanya menatapnya. Lalu mereka mulai memarahinya dengan keras. Bahkan kakak ipar yang baru juga masih berpikir untuk memberinya pelajaran. Namun, wanita itu tiba-tiba mengubah kelemahannya yang biasa. Dengan tegas, dia berkata kepada keluarga pengkhianat itu, "Mulai sekarang, kita akan berpisah." Ternyata wanita itu adalah putri dari keluarga kaya. Untuk menikah dengan pria, dia rela berpisah dengan ayahnya yang kaya. Beberapa tahun setelah wanita itu menikah, sang miliarder akhirnya terpaksa mengakui menantunya. Tahun ini pada festival pertengahan musim gugur, dia secara khusus menyiapkan sebuah hadiah untuk mertua. Hadiah yang bernilai jutaan. Dia berharap mereka bisa memperlakukan putrinya dengan baik. Tak disangka saat kembali ke rumah mertua, wanita itu baru saja mengeluarkan hadiah. Dia langsung mendapat penolakan dari ibu mertuanya. "Kue bulan. Buang saja ke dinding sana. Jangan campurkan dengan hadiah di atas meja. Ini semua adalah barang-barang mahal." Namun, tidak peduli apa yang wanita katakan. Di mata ibu mertua, hanya ada kebaikan dari kakak ipar. Kemudian kakak laki-laki membawa kepiting bulu seharga ribuan. Kembali ke rumah, kakak ipar langsung menuduh kakak laki-laki. Hadiah yang dibeli terlalu mahal. Namun, kakak laki-laki menyatakan, hadiah yang disiapkan oleh adik ipar sebelumnya semuanya sangat mahal. Tahun ini pasti tidak akan kalah. Tidak bisa memberikan yang lebih rendah darinya. Kakak ipar langsung bersikap sinis, menganggap wanita itu tidak berharga, hanya membawa pulang satu kotak kue bulan yang rusak. Begitu mendengar itu, kakak laki-laki langsung tidak senang. Kenapa dia sendiri menghabiskan begitu banyak uang? Adik ipar tidak mengeluarkan uang. Segera menyerahkan kepiting bulu di tangannya kepada adik ipar, menyatakan bahwa kepiting bulu di tangannya dianggap sebagai hadiah untuk menghormati orang tua mereka. Namun, uang untuk kepiting, adik ipar harus membayar uang itu kepada mereka. Suami yang tidak berdaya segera setuju dengan usulan kakak laki-laki, sedang bersiap untuk membayar. Namun, dihalangi oleh ibu mertua. Ibu mertua tahu bahwa wanita di rumah selalu menghabiskan uang masing-masing dengan anaknya. Segera meminta wanita untuk mengeluarkan uangnya sendiri. Wanita tidak ingin karena dirinya menjadi tidak menyenangkan, jadi terpaksa menahan diri dan bersiap untuk membayar. Namun, ibu mertua meminta dengan sangat banyak, meminta wanita 10.000, mengatakan bahwa kakak laki-laki juga tidak mudah. Saat wanita bersiap untuk marah, suami yang tidak berdaya justru berkata di samping, akan mengirimkan uang itu kepadanya. Dalam keadaan terpaksa, hanya bisa memberinya. Dan pada saat itu, ibu mertua lagi-lagi membiarkan wanita sendirian untuk memasak untuk semua orang. Wanita sendirian, kesepian di dapur memasak, seolah-olah dia selamanya adalah orang luar. Suami yang tidak berdaya saat itu juga datang ke dapur. Wanita segera mempertanyakan dia dengan penuh rasa sakit hati. Kenapa tadi tidak membantunya berbicara? Tapi pria itu berkata bahwa dia baru saja setuju pulang ke rumah dan mentransfer uang kepadanya. Tapi belum sempat wanita itu berbicara, dia kembali melanjutkan bermain kartu dengan keluarganya, sepenuhnya mengabaikan wanita itu. Dia hanya bisa sendirian di dapur, menangis diam-diam. Saat itu, ayahku melakukan panggilan video kepadaku, menanyakan tentang mertua. Apakah puas? Hadiah yang telah dia siapkan dengan hati-hati. Belum sempat mendengar jawaban dari putrinya, sudah terputus oleh suara mertuanya yang mendesak. Apakah makanannya sudah siap? Segera siap. Cepatlah. Semua orang lapar. Cepat, cepat, cepat. Begitulah wanita itu dalam keadaan panik, mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya. Ayah di sisi lain menyadari ada yang tidak beres dengan putrinya. Segera menduga, putrinya telah diperlakukan tidak adil di rumah mertua. Maka segera memanggil kakak wanita itu. Bersama-sama menuju rumah mertua putrinya. Dan wanita selesai memasak. Namun dia menyadari bahwa putrinya hilang. Namun detik berikutnya, dia mendengar suara tangisan putrinya dari toilet. "Ibu, duo-duo. Ibu, duo-duo. Duo-duo, jangan takut. Ibu ada di sini." Maka wanita itu mengangkat putrinya. Lalu dia berlari keluar untuk menanyakan hal itu. Bertanya siapa yang mengunci anak itu. Ternyata, anak laki-laki di samping berkata, dia sedang bermain petak umpet dengan gadis itu. Dia yang menguncinya, dan tidak bisa menemukan dirinya sendiri. Namun saat wanita itu bersiap untuk memberi pelajaran kepada anak itu, seluruh keluarga membela anak laki-laki itu. Mereka berkata wanita itu tidak perlu berlebihan, hanya permainan antara anak-anak saja. Wanita itu tidak senang mendengar kata-kata itu. Lagi pula, bukan anak mereka yang dikunci, namun suami yang tidak berdaya. Pada saat itu, tidak hanya tidak membela wanita, malah menyalahkan wanita itu. Di tengah perayaan festival pertengahan musim gugur, sulit sekali untuk berkumpul. Makanan malah jadi seperti ini. Wanita dalam keadaan terpaksa, hanya bisa memeluk putrinya dan duduk untuk makan. Namun, wanita itu tidak pernah menyangka, mertua yang pilih kasih, hanya membiarkan cucunya makan kepiting.
Sedangkan cucunya ingin makan tetapi dicegah. Dia bahkan berkata bahwa dia seorang gadis. Tidak pantas untuk makan kepiting. Hanya bisa makan sayuran. Wanita itu sangat marah setelah mendengar itu. Dia berbalik dan menghadapi suaminya yang tidak berdaya. Meminta penjelasan. Namun, suaminya yang tidak berdaya tetap tidak berdaya. Dia bahkan berkata bahwa makan kepiting tidak baik.